Kalau yang dilihat apa? Di sini sama saya bingung gitu ya, tapi ya sudahlah. Kalau memang seperti itu pendapat Jangan Bang bingung. Bro, oke, ntar deh. Ya, saya bingung, Seperti benar, saya seperti bingung. nonton film aja, nggak usah bingung. Ya udah Enggak, disimpulkan ini saya saja. bingung loh, Bang. Ya, disimpulkan saja Bro Admin. Tidak ada Iya. satupun manusia di muka bumi ini bisa membaca hati Tuhan. Jadi kalau ada perkataan Tuhan berfirman dalam hatinya, terus ada orang menulis membaca hati Tuhan, isi firman hati Tuhan itu adalah aku tak akan mengutuk bumi, ini tidak masuk akal. Kecuali Tuhan tidak berfirman dalam hati, tapi ada pesan yang ingin disampaikan berbagai media, itu baru orang bisa menulis, begitu ya. Oke. Nah, Oke, untuk Bang Andi. itu, Kalau untuk kalau itu tidak masuk mari kita akal, pergunakan akal sehat. Di sini ada semacam ketidakcocokan, begitu ya. iya Bang Andi. Oke. Ini saya jelaskan. Kalau tidak masuk akal itu karena menggunakan kata firman. Nah, Tetapi memang di situ kalau ada menggunakan- firman, Bol. Di situ ada firman. Iya. Karena gini, pengertian firman di dalam pandangan Bang Handi kan berbeda. Kalau kita hanya sekedar kata-kata saja, firman ya kata-kata begitu. Tulisan di sini nih loh. Jadi mungkin kalau dengan teks yang lain, perkataan begitu sesuai bahasa aslinya ya tidak membingungkan ya. Begini ya, Tuhan berkata, Bro Admin, begitu. firman itu isinya kata-kata yang tersusun rapi, ada maksudnya, baik berupa perintah, peringatan yang akan disampaikan kepada utusannya, kemudian ditulis di kitab suci, dijadikan pedoman hidup bagi masa waktu itu. Itu ya, itu. Nah, kalau Tuhan berfirman dalam hati Tuhan, kok bisa dibaca oleh penulis bahwa dia tidak akan takkan lagi mengutuk bumi. Ini persoalannya. Kenapa mesti ini penulis paham hati Tuhan? Kan dari tadi dibolak-balik ini loh. Jadi sekali lagi Bro Admi, saya ulang, namanya firman itu kata-kata. Isinya tersusun rapi, berbentuk kalimat, sebuah perintah, apapun itu. Ya, ada yang langsung jadi dari kata Tuhan tanpa melalui malaikat, seperti ingin menciptakan Adam, tinggal katanya perintah jadi. Menciptakan langit dan bumi juga kata-kata jadi, tidak melibatkan apapun di sana gitu ya. Nah, kalau ini berfirman dalam hati, isi firman dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi, ini penulisnya kok keliru banget gitu loh. Itu satu. Di sini juga Tuhannya huruf besar loh Bro. Nah, ini perlu Anda tanyakan kepada orang yang ngerti, kenapa masih harus besar? Tuhan siapa ini yang huruf besar semua? Sedangkan di dalam Kejadian itu tidak ada istilah Tuhan di sana begitu. Di sana itu kalau nggak salah originalnya itu bisa ke Elohim, bisa ke Yehovah begitu ya, dan seterusnya. Nah, kalau Tuhan ini ya, Nabi Musa juga bisa dipanggil demikian. Nah, saya rasa kemudian di sini ada bisik berbisik nih, dan seperti apa begitu ya? Tanyakan ke ahlinya saja. Yang jelas kami Muslim ini sepertinya tidak masuk akal kalau kita bisa membaca isi hati Tuhan. Kira-kira begitu Bro Admin. Oke, pindah ke topik kedua nih Bro Admin. Semalam sini. Di sini apa di mana ya? Di tempat lain saya ada semalam. Kita ada ngobrol santai, terus tiba-tiba ada Katolik masuk Bro Admin. Dia katakan begini nih, Bunda Maria itu tidak mati, tidak meninggal, tapi diangkat hidup-hidup katanya. Karena dia tidak punya dosa. Jadi Bunda Maria itu tidak kena kutuk dosa, tidak kena maut dia karena wanita suci. Jadi Bunda Maria itu tidak meninggal. Menurut Anda gimana? Bro Admin, gimana dong? Senggol dong. Tes Bang Andi, suaranya putus-putus. Apa punya Enggak. aku apa? Udah kedengeran nggak? Cek, kedengeran nggak Bro Admin? Bro Admin udah kedengeran belum? Tes. Ya sudah ini mending. Udah ya. Tadi suaranya putus-putus. Iya. Semalam ada Tadi Katolik masuk Bro Robot Admin. Bang Andi. Robot ya.
Sekarang gimana? Udah kedengeran? Ada Katolik masuk. Udah lumayan. Dia mengatakan gini, Bunda Maria itu tidak meninggal, tapi langsung ke surga, diangkat hidup-hidup gitu. Waduh. Katolik loh, serius. Ya walaupun dia ngaku Katolik, tapi kalau bilang gitu ya enggak. Oh ya. Terus saya tanya lagi dia. Kalau begitu datanya mana dong? Katanya baca dong. Perjanjian baru. Yang mana nih? Kok jadi apa? Baca dong Yohanes, Matius, Lukas, Markus. Gue disuruh nyari di situ. Lah, lo yang membawa data begitu. Itu bro admin semalam jadi bahan tertawaan itu orang gitu. Yo kalau udah kayak gitu jangan diterusin tuh Bang Andi, nanti. Tapi ngeyel terus. Jadi ketawain terus. Iya, aku tuh kangen sama Pak Yusuf Jani, tapi lama nggak keluar itu orang. Pak Yusuf ya. Ya. Iya. Ya udah, ada lagi Ya yang gitu, mau. Bang Andi. Silakan. Ada lagi, silakan yang mau diskusi sama Bro Admin. Atau Bro Admin yang bertanya deh sekali-sekali. Saya mau nanya lagi, Ya, Bang. silakan Bunda. Enggak, saya nanya dulu sekali aja Bang. Sekali aja Bang. Bang Bro nggak apa-apa atau gimana Bang Bro? Boleh. Silakan. Masih ada Boleh waktu. ya. Gimana? Oke Bang. Begini Bang, apakah memang Bunda Maria itu, maaf saya bukan mau menghujat ya. Apakah memang Bunda Maria itu waktu mengandung Yesus itu memang dalam keadaan memang perawan atau memang sudah sama Yusuf? Kalau soal perawannya ya perawan. Sesuai Alkitab sih. Bunda suci kan dikatakan bunda perawan suci. Kita meyakini masih perawan. Tapi di situ kan dia sudah bertunangan tuh Bang. Tapi dalam tradisi Yahudi katanya tuh bertunangan tuh sudah menikah. Artinya sudah menikah. Makanya pada waktu Yesus dikandung sama Bunda Maria itu kan diam-diam si Yusuf mau menceraikannya, gitu loh. Jadi apakah Iya. memang pada waktu mereka sudah menikah itu maaf ya tidak bergaul atau bagaimana, gitu loh? Karena kalau kita sudah menikah berarti begini Bang, sebelum Yesus dikandung sama Bunda Maria nih berarti status mereka sudah menikah di situ. Apakah mereka memang tidak ada hubungan suami istri gitu loh? Ya pertama kalau soal Lu harus jawab yang perawan, benar Bro Admin. Jangan sampai saya yang jawab benar nih. Lu harus jawab. saya yang sudah benar. bilang. Iya sudah jawab. Saya mau coba jawab dengan benar. Kalau ditanya apakah masih perawan, iya sesuai Alkitab. Bahkan kalau kita mau rujuk kitab-kitab lain juga mengatakan masih perawan. Begitu. Kemudian dikatakan, tetapi di situ sudah bertunangan. Iya betul. Kalau tentang status hidupnya waktu itu bertunangan dengan Yusuf. Kalau dalam konteks teologi ya memang ada tujuannya kenapa ada Yusuf, supaya tidak dituduh berzina. Udah itu saja jawaban dari saya. Begini ya Bro Admin, lu jawabnya kurang lengkap lu. Ini juga kami nggak boleh menista loh di situ. Ini ya. Waktu Bunda Maria Gimana? Bunda Maria mengandung itu, dia masih wanita yang paling soleha, yang paling baik akal budinya, dipilih Sang Pencipta untuk mengandung utusan yang namanya Yesua Mesia. Gitu ya. Jadi dia tidak ada hubungan apapun. Dia wanita perawan mengandung. Terus kemudian dalam hal dia mengandung supaya dia tidak disangka berzina, diambillah Yusuf sebagai tunangannya. Tadinya niatnya ingin menceraikan, bermimpi, kemudian malaikat menyuruh dia menikah. Jadi Pak Yusuf sama Bunda Maria itu menikah waktu Bunda Maria masih mengandung. Tapi dalam pernikahannya itu tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Itu dong jawabnya.
Kenapa? Karena memang belum boleh bersentuhan karena Bunda Maria masih dalam mengandung tradisi Yudaisme itu sama hampir dengan Islam. Harus melahirkan dulu, kemudian melepaskan masa idah kurang lebih 3 bulan supaya bersih, bisa berhubungan lagi. Kemudian sesudah itu berhubunganlah dia, karena selanjutnya menurut di Bible Yesus punya saudara dari Bunda Maria. Itu ya. Itu dong menjawabnya. Setuju Bro Admin? Bro Admin, setuju apa enggak? Iya, ya, sebagian setuju, sebagian tidak. Loh, yang mana gak setuju? Dia bingung, saya sudah jawab singkat. Enggak bingung, Bang. Jangan mempertahankan sesuatu yang jelas-jelas salah itu ya. Jangan. Lebih baik Bro Admin jujur saja gitu. Supaya apa? Karena kunci kesuksesan itu adalah kejujuran. Bahkan kunci keselamatan itu adalah kejujuran, bukan kepintaran, bukan memutar balikan fakta ataupun data. Begitu Bro Admin ya. Dan untuk mengenai soal tadi berfirman dalam hati, ya kan, itu persoalan dewa yang udah lama itu ya. Udah lama, zaman Firaun ngojek gitu. Dan ini ada lagi ayat lucu ya, Bro Admin ya. Pada saat Bunda Maria didatangi oleh malaikat Gibrail. Di dalam Lukas 1 nomor 29, Bunda Maria terkejut. Gabriel, Ya, Bang Dewa. Baik, Gabriel. Bunda Maria itu terkejut ya, Bro Admin ya. Mendengar perkataan itu, lalu dia bertanya dalam hatinya, apakah arti salam ini? Ini menurut Lukas. Nah, pertanyaan Dewa, Lukas juga tahu dari mana perkataan Bunda Maria itu berkata dalam hati. Tahu dari mana ini? Sementara Lukas tidak hidup sejaman dengan Bunda Maria. Bunda Maria tidak pernah menginformasikan kepada Lukas. Lukas ini siapa? Bisa apa buktinya kalau Lukas itu tidak yang namanya menerima firman dari Tuhan? Baca juga di dalam Lukas juga. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Ya. Karena itu setelah aku menyelidiki, bayangkan, setelah aku menyelidiki. Sedangkan ketika Bunda Maria didatangi oleh Gabriel, jelas-jelas Bunda Maria mengatakan dalam hatinya, apa arti salam ini? Tahu dari mana Lukas? Lukas tidak pernah menerima firman, tetapi tahu dari mana? Silakan. Untuk orang yang berakal tidak akan bisa dijawab ini. Makanya ya, satu-satunya cara supaya dapat jawabannya itu cuma satu, supaya kita tidak terhindar dari yang namanya kebingungan di dalam Bible. Jawabannya cuma satu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hanya itu jawabannya. Silakan Bro Amin. Silakan main sirkus. Kami pengen dengar jawabannya. Pak Jul, terima kasih banyak Pak Jul. Siapa? Pak Jul. Pak Jul. Dari Makasih, Malaysia. Pak Jul. Oh, Pak Jul. Makasih. Iya, barakallah. Pak Jul Malaysia. Waduh. Jauh ya. Jauh di mata, dekat di hati toh, Bro Admin. Gimana? Ini Bro Admin. Bro Admin gimana? Sehat ya kabarnya ya? Sehat, Puji ya? Tuhan sehat. Alhamdulillah. Biasanya Masih tiap 2 jam seperti sekali biasa. katanya kena penyakit ayan, dengar-dengar. Enggak ya? Oh, jangan toh. Oh, enggak ya, baik. Bener loh. Silakan dijawab pertanyaan. Silakan dijawab. Astaga, Bang Dewa. Kadang-kadang ini loh. Ya. Oh, banyak sih tadi pertanyaannya. Enggak, cuma satu kok. Pertanyaannya cuma satu. Di dalam Lukas 1 nomor 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu dia bertanya dalam hatinya. Apa arti salam ini? Nah, sementara yang menuliskan Lukas itu adalah Lukas. Lukas tidak hidup sejaman dengan Bunda Maria. Jelas-jelas Lukas adalah hasil dari penyelidikan. Bagaimana mungkin dia menyelidiki sesuatu, tetapi ada kata-kata
berkata dalam hati. Ini lucu juga ini ayat. Sebenarnya jawabannya gampang Iya, iya. kalau saya mau bantu Bro Admin. Iya. Kalau itu, Gimana Bang Andi? Coba bantu dulu coba. coba bantu ya. Coba. Kan menurut kebiasaan Kristen nih, setiap penulis itu kan diilhami oleh Roh Kudus. Wah, jangan itu. Enggak. Enggak ya? Sudah. Enggak ya? Kenapa? Jadi jadi Lukas gitu, itu enggak gitu. Roh Kudus yang memberitahu dia seperti itu, baru dia Bukan, menulis bukan, gitu. bukan, Oh, bukan. bukan ya? Oke, ini nih saya jawab ya Bang. Pertama baik. begini. Kalau untuk kitab suci saya percaya pertama tadi dikatakan Lukas 1 27. Lukas pasal 1 ayat 3 dulu, ayat 3 kan. Karena itu setelah aku menyelidiki. Nah, kata-kata ini mungkin anggap saja klaim lah, enggak apa-apa ya. Jadi penulis Lukas atau kita panggil Lukas juga boleh lah. Di dalam tulisannya dia mengklaim bahwa semua tulisan ini hasil penyelidikan. Jadi pada waktu itu memang ada peristiwa yang mungkin viral kalau orang sekarang bilang, ya kan? Kemudian diselidiki. Kalau saya percaya dengan klaim ini. Oh iya. Jadi penulis benar-benar menyelidiki. Bagaimana cara menyelidikinya? Lah itu masuknya ke tafsiran. Kalau cara orang sekarang menyelidiki melalui Google kan begitu. Nah kalau orang dulu gimana? Ya mungkin bertanya langsung dengan yang pernah hidup sejaman, atau bertanya langsung dengan orang-orang terdekatnya, atau bertanya langsung dengan orang yang bersangkutan begitu. Bro Admin, Tetapi memang dalam proses kita tidak berdiskusi ditulis. mengenai soal kebenaran, jangan ada kata-kata mungkin. Jangan. Kata-kata mungkin itu adalah kata-kata spekulasi. Nggak boleh. Ya. Kita harus tegas. Oke. Mungkin itu bisa iya, Oke, bisa berarti saya tidak. jawab begini Bang. Itu kan hasil jelas-jelas penyelidikan asumsi. Bang. Baik, hasil penyelidikan. Sementara Halo, kalau itu hasil dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan yang tidak ada duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lanjut, Bang Dewa. Baik. Nah, ketika yang namanya Lukas menyelidiki, apakah Lukas itu bisa tahu kalau dia menyelidiki itu Bunda Maria berkata dalam hatinya? Ini kan sesuatu hal yang tidak mungkin. Bahkan manusia yang diberikan yang namanya akal sehat tidak sanggup untuk menjawab pertanyaan ini. Tetapi mungkin karena Bro Admin di sini punya Roh Kudus, ya akhirnya Bro Admin bisa jawab. Kalau kami ya tidak punya Roh Kudus, kami tidak sanggup untuk menjawab. Oke. Bang Dewa, saya pegang ya. Karena tidak pernah bertemu dengan Bunda Maria, bagaimana bisa tahu begitu ya? Kalau saya percaya, karena itu tertulis begini, karena itu setelah aku menyelidiki. Jadi apapun yang dilakukan dia untuk menyelidiki, saya percaya. Sesuai Berarti dengan hasil yang tertulis di sini. penyelidikan, apakah hasil penyelidikan itu bisa yang namanya terjadi perbedaan? Mungkin nggak Bunda Maria berkata dalam hati, apakah arti salam ini? Terus bisa jadi dia berkata kata-kata yang lain. Kan bisa terjadi yang namanya kesalahan Iya. penyelidikan. Ya, tapi Bahkan yang gini. namanya kesaksian dua orang di tempat yang berbeda itu akan memiliki pernyataan yang berbeda. Pasti itu, tidak mungkin sama. Misalkan Bang Handi melihat suatu kejadian, Mahadewa melihat satu kejadian, kami sama-sama melihat, tetapi kami tentu punya argumen sendiri-sendiri. Tidak mungkin argumen kami itu sama. Apalagi ini ditulis sama Lukas. Lukas ini tidak jelas notabene-nya itu siapa. Ketika Bunda Maria berkata dalam hati, dari mana bisa tahu hasil penyelidikan? Kecuali Lukas dapat firman langsung. Sementara Lukas tidak pernah yang namanya dapat firman dari Yesus ataupun dari Tuhan, tidak pernah. Jelas di sini informasikan kalau ini adalah hasil dari penyelidikan. Jadi kemungkinannya itu kecil untuk Lukas ini dapat firman, tidak hidup Oke, sejaman. sekarang gini Bang. Izin Bang, nambahin Saya mau bertanya ya. Silakan. Assalamualaikum. Ya, oke. Ya kalau menurut Bang Kulak, tunggu dulu. Bang Kulak Kristen, Islam. enggak, saya Islam. Alhamdulillah. Oh, oke. Iya. Jadi Habis ini saya bertanya Bang Dewa, konteks yang sama. Habis ini saya Oke. bertanya dengan konteks Boleh. yang sama. Ya, Bang Bang Admin. Admin. Boleh. Ya, silakan. Ya, Bang. Iya, jadi Kulak kali. kalau saya dengerin dari tadi, dalam hati itu hanya bisa terjadi kalau begini ya. Saya main ke rumah Bang Handi. Bang Handi lagi ngelamun nih.
Terus dalam hati Bang Andi enak nih makan es krim gitu kan. Nah saya bawa es krim nih ceritanya. Nah Bang Andi ngomong, ngerti aja lu gua lagi ngebatin pengen es krim lu bawa gitu kan. Nah setelah itu saya datang ke rumah Bang Mahadewa. Saya cerita nih, Bang Mahadewa, tadi saya bawa es krim ke Bang Andi. Padahal dalam hatinya dia lagi pengen juga. Oh gitu, baguslah. Nah mungkin seperti itu, tapi menurut saya ini jadi lucu ya. Jadi lucu karena tadi ada kalimat dari Bang Bro Admin itu, sebenarnya beliau bilang ya itu kan firman itu sebenarnya hanya kata-kata gitu. Nah yang bikin saya geli itu adalah kenapa ketika dalam case itu Bang Bro Admin ini menyadari bahwa firman itu adalah hanya kata-kata, tetapi ketika firman itu disampaikan kepada Bunda Maria, itu firman itu tiba-tiba berubah menjadi Tuhan gitu loh, menjadi daging gitu loh. Terus saya sebenarnya kalau dalam hal apologet ini, karena di kantor saya kebetulan kantor yang dari kantor asing gitu kan, perusahaan asing, jadi banyak teman-teman non muslim, kita suka diskusi gitu, tapi sama-sama nggak punya ilmu gitu kan, jadi ngobrolnya logika aja gitu loh. Ketika kita alam semesta ini istilahnya, semua makhluk ini tercipta pasti awalnya tanpa bapak dan ibu kan. Entah itu ketika Tuhan menciptakan kambing, nyamuk, kucing, pada awal penciptaan pasti tidak ada bapak ibunya gitu loh. Betul nggak sih? Kecuali kita penganut evolusi gitu loh, teori Darwin gitu kan. Jadi memang awal penciptaan ini pasti tidak punya bapak ibu, tidak punya asal usul gitu, kecuali memang Tuhan menciptakan lah gitu. Nah jadi sungguh unik memang ketika saudara-saudara dari Kristen ini benar-benar menganggap Yesus ini adalah Tuhan gitu, berasal dari firman yang menjadi daging dan seterusnya gitu. Nah mohon, saya ingin dengerin diskusinya aja, karena saya mulai senang dengerin diskusi apologet ini semenjak saya juga sering ya debat kecil-kecilan di kantor gitulah. Mau dilanjut, silakan. Silakan Bro Admin, apa yang mau ditanyakan? Mau bertanya Bang Bro Admin. Tunggu Iya, Bang Bro sebentar Bang Bro. Sebentar aja. Jadi gini Bang Bro Admin, maaf, biar selesai sekalian. Jadi maksud saya bagaimana respon Bang Bro Admin ini, percayakah bahwa memang seluruh makhluk dalam semesta ini itu pasti awal penciptaannya memang tidak punya bapak ibu, dan itu hal yang biasa bagi Tuhan gitu loh. Maksudnya hal yang nggak amazing lah gitu loh. Gitu Bang Bro, gimana gitu dapatnya? Tunggu sebentar Bang Bro. Bunda Hesti, Bang Riko ini mau apa Bang Riko? Karena dari tadi Bang Riko sini, siapa tahu mau iklan dulu. Bang Riko. Ya, assalamualaikum. Ayah, silakan sebentar ya Bang Bro Admin. Ya, kalau Bang Riko mau iklan ya silakan. Terima kasih semuanya. Saya Riko Ferdinand Yosafat dari Bangka Belitung, sedang berjualan aneka cemilan Pulau Belitung. Jika Bapak Ibu berminat untuk membelinya, silahkan follow kami terlebih dahulu, lalu WA kami ada di bio ya, langsung lewat lewat WA aja. Jadi bisa bertanya-tanya sepuasnya, informasi tentang harga, informasi jenisnya bagaimana, silahkan aja ya. Insya Allah kami makanan ini terjamin mutunya dan kualitasnya. Dan ini adalah home industry kami secara kecil-kecilan, bukan besar-besaran. Jadi kami masih mencari-cari pelanggan ya, untuk biasalah untuk biaya hidup kami ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Bro Admin. Maaf ya tadi kita jeda dulu, ada iklan. Nggak apa-apa lah ya. Kita membantu sesama saudara kita. Ya, ayo silakan Bang Bro. Biasanya kalau di Bang Sumo biasanya pas rame. Ya, oke saya lanjut. Soal pertanyaan tadi Bang Dewa. Pertama saya respon dulu mengenai Lukas. Kalau dikatakan Lukas ketemu aja enggak, artinya informasi yang disampaikan ini belum tentu akurat. Betul ya Bang Dewa, saya konfirmasi. Iya. Apabila seorang menyampaikan tentang
atau menceritakan tentang orang lain, ketemu aja nggak pernah, artinya informasinya masih diragukan, betul ya? Iya. Oke, sekarang saya bertanya, bagaimana Warokah bin Naufal tahu kalau Nabi Muhammad itu bertemu dengan Jibril? Ketemu aja nggak pernah. Silakan. Baik. Ketika yang namanya Nabi Muhammad menceritakan pertemuannya dengan Jibril alaihissalam, Warokah bin Naufal itu sudah mengetahui ciri-ciri Jibril itu seperti apa, karena beliau adalah ahli di dalam kitab Nasrani ya. Jadi beliau itu tidak dari awal pun sudah yakin kalau Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sebelum Nabi Muhammad diangkat, Warokah bin Naufal itu sudah yakin. Dan pada saat pertemuan dengan malaikat Jibril di Gua Hira, itu pun Warokah bin Naufal pun tahu bahwa itu adalah namus malaikat Jibril. Begitu. Itu ada di dalam Sirah Nabawiyah. Ya, pertanyaan saya, tahu dari mana? Warokah bin Naufal kan ahli kitab. Nggak pernah. Ahli kitab. Kitabnya apa? Dia Nasrani. Injil. Bukan Bible, bukan. Oh, berarti bukan Lukas. Bukan Lukas yang memberitahu. Siapa Lukas? Datanya di mana? Saya mesti buka ini lagi. Bentar, saya buka handphone ya. Warokah bin Naufal tahu dari mana? Ya, lanjut dulu. Ya, itu saja sih pertanyaan saya. Maksudnya begini, kalau soal Lukas mah memang tertulis aku menyelidiki. Jadi dia melakukan sebuah penyelidikan, betul, dan kita akui itu. Tapi dalam hal ini tidak lantas kemudian mengatakan informasi yang tidak akurat, tidak, kita percaya. Karena ya mau bagaimanapun itu sebelumnya sudah diteliti, kan begitu. Dan kita percaya sampai ada kanonnya, sampai ada acara besarnya, kan berarti itu bukan peristiwa aja. Udah, gitu, itu nggak bisa yang namanya dijawab. Sekarang tunggu. Iya, sudah. Bentar, saya lagi buka handphone aja. Lagi buka handphone dulu ya. Saya cari di sini. Silakan Bang Andi, atau mungkin ada yang punya data. Silakan. Saya lagi buka dulu ini. Bang Andri bisa? Nah ini ya, Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Beliau mengalami guncangan fisik yang luar biasa. Tubuh Nabi menggigil dan beliau merasa takut, yang kemudian ditenangkan oleh istri tercintanya Bunda Siti Khadijah atas fenomena ini. Rasulullah dibawa kepada Warokah bin Naufal. Warokah bin Naufal sendiri merupakan paman dari Bunda Siti Khadijah. Pakar ilmu tafsir Profesor Quraisy Shihab dalam buku membaca Sirah Nabi Muhammad SAW menjelaskan ketika Bunda Khadijah mengajak Nabi bertemu dengan pamannya Warokah, kala itu telah berlanjut usia. Oh, ini panjang banget ya ini ya datanya ya. Pokoknya intinya di situ ada di dalam Sirah Nabawiyah. Ya, Bro Admin. Atau enggak gini aja, kirim nomor handphonenya, nanti dibaca. Soalnya ini panjang banget ini, Enggak, bukan gitu. Kan Bang Dewa mengatakan orang tidak pernah ketemu, bagaimana informasinya bisa dianggap akurat. Makanya saya bertanya, bagaimana informasi dari Warokah bin Naufal dikatakan akurat, ketemu malaikat aja nggak pernah? Kan sesuai dengan apa yang Dewa katakan, kalau beliau itu adalah ahli kitab. Beliau mengetahui ciri-ciri malaikat Jibril, beliau mengetahui melalui dari petunjuk dari kitab. Beda halnya dengan Lukas, bertemu pun tidak, dan tidak jelas siapa itu Lukas. Kalau Warokah bin Naufal itu jelas. Bang, Warokah bin Naufal nggak pernah ketemu malaikat, kok dia bisa bilang itu Jibril bukan yang lain?
Kalau masalah ketemu tidak ketemu, baik, semua dalam baik, kondisi sekarang yang sama. Lebih jelas mana antara Warakah bin Nopal dengan Lukas? Kita uji, lebih jelas mana? Warakah memiliki yang namanya bapak. Bapaknya jelas namanya Naufal. Nah sekarang Lukas itu bapaknya siapa? Bukan masalah Lukas bapaknya siapa. Warakah bin Nopal tahu dari mana? Dari Bible yang mana? Warakah bin Nopal, dia itu ahli kitab. Iya, dia mengetahui ciri-ciri. Dia adalah ahli kitab Nasrani. Dia ahli kitab Injil. Ya, Injilnya yang mana? Apakah yang Lukas atau bukan? Bukan. Lukas. Lukas bukan. Lukas Ya, itu Bible, bukan Injil. Bukan. Ya makanya saya minta buktinya kalau Warakah itu seorang Nasrani tapi kitabnya bukan Lukas. Memang bukan. Di mana dikatakan Warakah bin Nopal itu kitabnya Lukas? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Sementara penulisan Bible itu di kanon setelah beberapa ratus tahun Yesus meninggal. Warakah tidak pernah mengetahui. Anggap saja 325. Nggak ada Kristen yang nggak tahu, Bang. Bahkan yang bidat saja tahu tentang kanon. Coba yang bidat saja tahu loh tentang kanon. Apalagi Warakah. Mungkin nggak bidat ya, mungkin. Lah, kalau bidat ke situ kami tidak. Di sini kan ada ditulis di dalam Sirah Nabawiyah. Oke, kalau sekarang Sirah Nabawiyah itu coba tahu dari mana? Ketemu aja enggak? Ini kan ditulis para sahabat Nabi. Iya. Ditulis sama para sahabat Nabi. Yang jelas notabene jelas. Enggak, coba. Ini hidup sejaman dengan Rasulullah. Hidup sejaman. Itu penulisan itu loh. Penulisan kemudian apa? Dia bertemu dibawa ke Warakah. Itu kan dari siapa kan begitu. Betul. Kami kan bisa mengetahui. Yang ketemu itu siapa? Maksudnya Warakah bin Nopal ketemu sama malaikat gitu. Enggak, cerita ini saja misalkan ya dari tadi. Saya itu lagi menggarisbawahi begini loh. Kalau Bang Dewa punya persepsi orang yang tidak ketemu kemudian ceritanya dianggap tidak valid karena tidak ketemu, bagaimana cerita-cerita di dalam Muslim misalkan? Contoh Warakah. Baik. Tapi informasinya dianggap valid, kan begitu. Oh, baik. Kalau di dalam Islam, kami diberikan yang namanya ilmu. Ilmu di dalam Islam itu hadis. Hadis itu ada yang namanya tingkatannya. Kami diberikan yang namanya untuk pengujian antara asli atau tidak, itu berdasarkan dari sanad, dari matan, dari marawi. Kami bisa tahu itu, hadis itu sahih atau tidak, hadis itu palsu atau tidak, doib atau tidak, maudhu atau tidak, mursal atau tidak, kami bisa mengetahui. Nah sekarang, ketika kami menanyakan mengenai soal Bible, itu sanadnya dari mana? Sanadnya? Bukan problem kan kami ada sanadnya. Saya tadi sudah bilang ya, problemnya bukan di sanad. Bang Dewa kan mengatakan bahwa orang yang tidak pernah ketemu, informasinya itu tidak mungkin akurat. Iya, paham. Makanya kami diberikan yang namanya ilmu. Diberikan ilmu untuk pengujian. Pengujian itu berupa hadis, ada sanadnya, ada matannya, ada marawinya. Siapa yang meriwayatkan? Orang itu siapa? Notabene-nya siapa? Nah, sekarang Lukas, ketika mendapatkan itu, Lukas tahu dari mana? Mata rantainya dari mana? Ilmunya dari mana? Berdasarkan penyelidikan. Dia menyelidiki. Penyelidikannya ya, itu ke siapa? Ke siapa dia menyelidiki? Ya dia intinya dia mengakui atau mengklaim. Jangan pakai intinya, jangan pakai intinya. Loh, gimana mata rantainya? Mata rantainya di mana? Pakai mata rantai, enggak ada. Kalau ada mata rantai diragukan. Kalau kami kan ada mata rantainya. Kami sekarang Warakah mata rantainya dari mana? Warakah sama malaikat? Ini kan ada, di sini kan ada matannya. Tahu dari mana kami cerita ini? Di sini ada matannya, ada marawinya, ada sanadnya. Kami jelas di sini. Apanya yang jelas sekarang? Warakah gimana? Apanya? Gini loh Bang. Apanya sih? Konsep percaya terhadap sebuah tulisan meskipun tidak pernah bertemu, itu kita sama-sama pakai, baik di Kristen ataupun di Muslim. Jadi nggak bisa jenengan mengukur berdasarkan tidak pernah ketemu bagaimana bisa dianggap gini. Bisa, itu salah. Gini. Orang misalkan orang bikin tulisan tentang Soekarno zaman sekarang tetap bisa dianggap akurat kalau dia menyelidiki. Jadi walaupun nggak ketemu tetap bisa dianggap akurat. Persepsi Bang Dewa yang menulis salah. Pada saat itu siapa? Notabene-nya siapa? Yang menulisnya siapa? Penulis Lukas lah. Penulis Lukas. Lukas tahu dari mana?
Hasil penyelidikan. Dari siapa dia menyelidiki? Dari siapa dia menyelidiki? Enggak dari tahu siapa? Dia menyelidiki intinya. Nah, kan nggak intinya dia tahu menyelidiki. kan menyelidikinya. Beda hanya dengan kami. Yang namanya kebenaran itu kan Apanya harus yang beda dites, sih? Wong ya sama kan? aja kok. Tidak, Yang kalau kami beda punya apanya? matannya. Yang beda sama aja. Kami punya matan, punya sanad, punya marawi. Kami jelas apakah sanadnya nyampe kepada Rasulullah atau tidak. Yang meriwayatkan kami tahu siapa. Jadi kan jelas. Nah, Nah, itu sekarang dari diselidiki ente atau tidak? hasil penyelidikan bukan Kebenarannya diselidiki itu, diselidiki atau Bos. tidak? Bukan. Kan Nah, terus sanadnya apa jelas kalau di bukan kami itu. diselidiki? Kami kan punya sanad. Paham nggak Hadis sih itu sanad? punya derajat hasil penyelidikan, Pak. Nah, sekarang Lukas Hadis menyelidiki punya- ini ke punya siapa? derajat hasil penyelidikan. Iya, sekarang nggak terima nggak apa-apa, nggak terima. Cara kami itu seperti itu. Kalau kami itu Ya, nggak punya yang bisa. namanya sanad, punya yang namanya matan, punya yang namanya marawi, dan yang meriwayatkannya itu siapa. Tetapi ketika gua tanya, Lukas ini menyelidiki ke siapa? Menyelidikinya ke siapa? Apakah mata rantainya nyampe kepada Bunda Maria ketika Bunda Maria berkata dalam hati? Nyampe atau tidak? Nyampe atau tidak itu? Kalau nyampe bilang nyampe, kalau tidak bilang tidak. Kalau misalkan nyampe ke Bunda Maria, dari siapa ke siapa? Dari Lukas kemana, terus kemana, apakah sampai kepada Bunda Maria? Silakan. Oke, sudah ya. Itu sudah bolak-balik dijawab. Lah, Mengenai saya pun udah sanad, bolak-balik dijawab. Gimana ente itu? Loh, gimana? Kok maksa? Aku barusan buka suara udah direspon. Bentar Bang. Kalau soal sanad itu tidak ada, Bang Dewa. Tadi sudah saya bilang. Kemudian Bang Dewa bilang lagi, nah berarti kalau ketemu aja nggak pernah, informasinya tidak bisa dianggap valid. Lah kok bisa seperti itu? Wong di situ jelas-jelas tulisannya apa hasil setelah aku menyelidiki. Baik itu ya, tetap Ikhwan valid, Pilah ya. Bang. Di sini biarkan Ikhwan Pilah yang menilai. Kalau kami sudah Ya, menceritakan, silakan. sudah tes yang namanya menguji kebenaran hadis di dalam Oke, dalam oke. Al-Qur'an, Satu lagi, itu caranya satu lagi, seperti Bang. itu. Sanad, Satu lagi. matan, marawi. Itu jelas. Satu Nah, lagi. sementara dari pihak Izin, ente satu itu lagi. hasil dari penyelidikan. Sebentar dulu. Hasil dari penyelidikan. Nah, apakah penyelidikan ini nyampe kepada Bunda Maria atau tidak? Kalau misalkan tidak nyampe ke Bunda Maria, inilah yang harus dipertanyakan. Kalau kami sampai kepada Rasulullah, hadisnya kami sampai. Begitu. Ya, silakan. Apa? Ya, pertama gini. Jadi yang saya bantah bukan soal kitabnya atau hadisnya ya, atau isi informasinya tidak, tapi pemikirannya. Ketika Bang Dewa mengatakan orang yang tidak pernah ketemu informasinya tidak valid, itu yang saya bantah. Kok di mute sih? Tes. Sorry. Ke mute ya. Wah, lumayan panjang tadi. Iya. Yang saya bantah itu bukan Al-Qur'annya, bukan hadisnya, atau bukan ajarannya, bukan. Tetapi pemikirannya Bang Dewa. Bang Dewa mengatakan orang yang tidak pernah ketemu informasinya tidak valid, itu yang saya bantah, keliru. Zaman sekarang, orang mau nulis tentang biografi Nabi pun boleh. Bagaimana itu bisa dianggap valid? Yang penting hasil penyelidikan. Dia menyelidiki dari sumber-sumber yang jelas. Kan begitu. Jadi meskipun tidak pernah ketemu dia Nabi, menyelidiki tetap valid. kepada baik, tapi kami ada mata rantainya. Mata rantai Sama kami saja. jelas. Oh, sekarang sama saja di dalam Lukas. Ketika yang namanya Bunda Maria berkata dalam hati, Lukas hasil penyelidikan. Mata rantainya dari mana? Kalau di dalam hadis juga Al-Quran ada tidak ada yang beberapa namanya beberapa, sanad Bang. dan mata rantai Coba seperti sih. itu. Kami anggap itu adalah palsu. Kami anggap palsu Di itu. dalam hadis Nabi Muhammad juga ada berkata dalam hati. Coba silakan yang mana? Ya nanti saya cari. Ada juga. Artinya Baik, gini loh, masalah silakan. berkata dalam hati atau berkata langsung, ya sama saja. Intinya kan informasinya. Saya tidak menanyakan informasinya. Yang saya tanyakan di sini mata rantainya nyampe atau tidak. Enggak ada. Nah, kalau nggak ada Kalau mata rantai selesai. nggak ada. Ya selesai udah. Kalau kami mata rantainya jelas. Dari sahabat Iya, oke, Nabi, oke. mata rantainya Oke. sampai kepada Nabi Oke. Muhammad. Kalau itu dikatakan sebagai hasil penyelidikan, oke, kita sama-sama sepakat.
sama-sama sepakat hasil dari penyelidikan. Tetapi penyelidikan dari yang namanya ajaran agama Islam, cara mengetes antara palsu dan maudhu itu berdasarkan dari sanad. Sanadnya dari mana? Siapa yang meriwayatkan? Apakah sampai kepada Rasulullah atau tidak? Sedangkan Lukas, apakah Lukas sampai kepada Bunda Maria? Mata rantainya tentu tidak sampai. Bahkan kita tidak mengetahui siapa yang menginformasikan ketika yang namanya Bunda Maria berkata dalam hati. Siapa yang menginformasikan? Tidak ada sama sekali yang menginformasikan. Jadi itu adalah jelas, itu adalah klaim. Kalau misalkan sanad kami seperti Lukas seperti itu ya, kami tidak akan menerima. Di Muslim itu begitu, kami tidak akan menerima. Oke, gini. Karena ada kata di dalam hati sehingga tidak diterima. Bukan, ada dalam hati. Ya. Tapi baik, saya tidak terima itu. Saya tidak terima. Tidak terima. Yang karena hasil dalam, penyelidikan. Yang kata dalam hatinya nggak usah dipakai. Yang kata dalam baik, nggak usah dipakai. Sekarang apakah Lukas sampai? Baik, sekarang apakah Lukas sampai kepada Bunda Maria? Mata rantainya. Sampai. Jawab saja. Sampai dari siapa? Dari Lukas. Dan Lukas dapat informasi dari siapa? Bang, tadi sudah saya jawab mengenai dari siapa? Jawab saja. Yang jawab ada saja. Yang kata menyelidiki, yang ada yang kata menyelidiki. Tidak sampai berarti. Tidak sampai kepada Bunda Maria. Sih? Sekarang penyelidikan, coba penyelidik. Di mute lagi ente. Ya, kok bisa dikatakan tidak sampai itu, Bang? Tadi kan dari awal kita membicarakan mengenai soal Lukas 1 nomor 29 yang mengatakan kalau misalkan Bunda Maria berkata dalam hati. Apa arti salam ini? Nah, sedangkan Lukas tidak pernah yang namanya menerima firman. Itu berdasarkan dari pengakuan Lukas, itu adalah hasil penyelidikan. Kalau misalkan hasil dari penyelidikan, kami umat muslim akan nerima. Apakah penyelidikan Lukas itu sampai kepada Bunda Maria atau tidak? Apakah Bunda Maria menceritakan kepada mata rantai itu? Kalau misalkan menceritakan, mana buktinya? Sekarang gini ya. Jadi saya garis bawahi lagi, saya tidak menolak mengenai ajarannya, kitabnya atau hadisnya, tidak ya. Tapi saya hanya membantah pandangannya. Sekarang saya tanya lagi. Nabi Muhammad dikatakan keturunan Ismail, siapa sanadnya? Oh, sanad maksudnya gimana? Sanad gimana? Ya kan menurut informasi juga Nabi Muhammad ini kan turun-temurun dari Ismail. Siapa sanadnya? Sanadnya siapa? Itu ada dalam Sirah Nabawiyah. Sanadnya lengkap semua. Iya. Lah ya bagaimana padahal tidak hidup sejaman, bahkan beberapa tahun itu. Betul. Kenapa kami tidak ada perbedaan? Tidak ada perbedaan sama sekali mengenai soal keturunan. Nabi Muhammad memiliki bapak namanya Abdullah. Abdullah ke Abdul Muthalib, Abdul Muthalib ke Hasim, Hasim Abi Manaf, Kusai, Kilab, Mur'ah, Ka'ab, Lu'ai, Galib, Fir, Malik, Nadlar, Kinana, Kujaimah, Mudrikah, Ilyas, Mudlar, Nizar, Ma'ad, Adnan, Ismail. Kami tidak ada perbedaan. Sesuai di dalam Sirah Nabawiyah itu tercatat semua. Nah sekarang ketika ente menanyakan mengenai soal keturunan, coba saya pengen tahu juga. Kita korelasikan siapa keturunan Paulus, bapaknya siapa? Silakan. Itu ini bahas ini dulu, memvalidasinya bagaimana? Kalau setelah Nabi Muhammad hidup kan para sahabat, Sekarang sebelum Nabi Muhammad hidup, validasinya bagaimana? Validasi. Itu kan dikatakan ada dalam matan, ada dalam Sirah Nabawiyah, ada dalam Sirah Nabawiyah tercatat itu semua, sanadnya jelas. Orang-orang dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menceritakan kalau beliau itu sampai kepada Nabi Adam alaihissalam, diceritakan di situ keturunan-keturunannya. Nah sekarang kami tidak ada perbedaan mengenai soal keturunan. Betul. Maksudnya Oh ya, betul. Sudah. Nah sekarang sekarang kita korelasikan, betul nggak? Tadi ente mengatakan mengenai silsilah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jelas. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan yang namanya kitab suci ke orang yang jelas. Nabi Muhammad sebelum menjadi seorang nabi, dia adalah orang yang jujur, Al-Amin. Mendapatkan julukan Al-Amin dari orang-orang Quraisy. Nah sekarang ketika ente menanyakan silsilah Rasulullah berdasarkan sanad, nah sekarang kami minta mana keturunan Paulus berdasarkan dari sanad. Silahkan. Paulus bapaknya siapa? Enggak, kan tadi sudah dijawab. Mengenai silsilah Nabi Muhammad itu diceritakan Nabi Muhammad sendiri, ya sudah, saya tidak bantah. Karena kan tadi dikatakan Al-Amin juga kan, ya sudah.
Jadi saya tidak ada pertanyaan lagi mengenai validasi. Itu sudah cukup Baik. menjawab. Kemudian mengenai Paulus. Sebentar dulu, sebentar. Ya, silakan. Mengenai Paulus, untuk silsilahnya tidak secara lengkap di dalam Alkitab. Bukan tidak secara lengkap, tidak ada, gitu aja udah. Iya, memang tidak ada. Nah, sudah tidak ada. Ya, jadi Iya. jelas Paulus mengaku di dalam Bible beliau adalah suku Benyamin. Beliau mengaku beliau adalah Yahudi. Orang yang Iya, itu namanya perkataan Paulus mengaku-ngaku sendiri. itu bisa. Orang yang namanya Iya. ngaku-ngaku itu bisa. Apakah seorang Bang Handi bisa mengaku kalau dia itu adalah keturunan Rasulullah? Bisa. Apakah seorang Mahadewa mengaku kalau dewa ini adalah keturunan Rasulullah? Bisa. Tetapi di sini yang dipertanyakan di sini pembuktian. Jadi bukti yang bicara, jangan bicara jadi bukti. Kalau Paulus jelas bicara jadi bukti, tetapi pembuktiannya tidak ada. Apakah dia ini Yahudi? Apakah dia silsilahnya sampai kepada Yakob? Iya, Sampai iya, tidak oke, kepada oke. Yakob. Pertama itu klaimnya Paulus. Sudah saya jawab ya. Itu klaimnya Paulus. Saya ulangi, itu klaimnya Paulus. Jadi kalau Baik. ditanya bagaimana membuktikan perkataan Paulus, ya itu kan klaimnya dia. Memang secara Alkitab tidak ada. Sekarang pertanyaan saya balik, bagaimana membuktikan perkataan Nabi Muhammad? Oh, kami tidak ada perbedaan di dalam sirah Nabawiyah. Tidak ada Bukan, sama sekali. membuktikannya bagaimana? Bukan masalah perbedaan. Kalau perbedaan mah memang nggak ada. Membuktikannya. Membuktikan. Sep- Ya berdasarkan dari Iya, tulisan. seperti Kan seperti saya belum jenengan bilang dari menanyakan awal. bukti Paulus. Baik, dari awal kami sudah menjelaskan untuk mengetahui sirah Nabawiyah, untuk mengetahui hadis itu asli atau tidak, kami ada sanadnya. Kami ada sanadnya, ada matannya, ada marawinya. Kok nggak paham juga? Mesti dijawab berapa kali gitu. Saya sudah paham soal itu, Bang. Nah, mesti dijawab Cuma berapa kan tadi kali? tadi jenengan mengatakan Paulus itu bagaimana membuktikannya karena tidak ada catatannya, kan betul? Itu memang Betul. klaimnya di situ. Paulus, kan saya jawab. Betul. Itu klaimnya Paulus. Kemudian saya bertanya, nah sekarang cara membuktikan kalau Nabi Muhammad keturunan dari Ismail itu bagaimana? Wong itu juga keluar dari mulut Nabi Muhammad. Kan sudah jelas ada yang namanya catatannya. Ada, tadi udah berapa kali sih dibilang untuk membuktikannya itu seperti apa? Dan sekarang untuk Nah, membuktikan kalau klaim dari catatan Paulus kan itu berarti- benar atau tidak, siapa yang namanya sosok Paulus ini, itu harus ada yang namanya catatan sejarahnya. Bahkan Oke. yang namanya seorang sejarawan Catatan siapa, saja, Bang? sejarawan saja, mereka pasti tahu siapa orang ini. Itu sejarawan loh, bapaknya pasti tahu. Nah sekarang Paulus, ini adalah konsep keselamatan mengenai kehidupan setelah kematian nanti. Masa tidak ada catatan sejarahnya sama sekali? Murid-muridnya pun tidak ada sama sekali. Bapaknya tidak diceritakan siapa, keturunan dari mana beliau ini. Tidak diceritakan. Yang kami ada catatannya yang jelas-jelas kami akurat. Ente tidak percaya kepada kami. Nah sekarang Paulus Sudah. tidak ada catatannya, tetapi ente lebih percaya sama Paulus. Ya, padahal kalau misalkan kita baca berdasarkan dari referensi yang tertulis di dalam Bible, Paulus itu seorang pembohong. Seorang pembohong kelas kakap, seorang penipu, seorang penjahat, seorang penyesat, dan dia seorang yang berani yang namanya menentang yang namanya ajaran Tuhan. Berani dia berdasarkan dari ayat-ayat yang tertulis di dalam Bible. 1 Korintus 6 nomor 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku. Tetapi jika kebenaran Allah oleh sebab dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih harus dihakimi sebagai orang berdosa? Itu di dalam Roma 3 nomor 7. Nah terus, Paulus adalah manusia pemuja Jangan kebodohan. panjang-panjang, Bang. Baik, Jangan panjang-panjang. manusia adalah pemuja kebodohan. Di dalam 1 Korintus 1 nomor 18, sebab pemberitaan salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Pemuja kebodohan dia. Maka Allah berkenan Ya, sudah. menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Korintus 1 nomor 21. Oke, jangan lari konteks, Bang. Sekarang satu lagi saya jawab ya. Baik. Pertama, kalau Bang Dewa mengatakan bahwa ada matannya, ada hadisnya, dan lain sebagainya, ada bukti-buktinya, itu kalau saya pikir mungkin keliru ya. Jawaban yang benar itu karena Nabi Muhammad ini adalah Al-Amin. Perkataannya itu benar. Dan sumber-sumber mengenai keturunan itu adanya di hadis. Makanya saya tanya yang tadi, kalau memang dari sanad itu setelah Nabi Muhammad hidup, dari hadis-hadis perkataan Nabi Muhammad, oke, ada nggak
sebelum Nabi Muhammad misalkan, catatan-catatan yang lain yang bukan dianggap hadis. Kan seperti itu. Tapi gini loh maksud saya, dalam konteks memahami, percaya atau membuktikan itu benar atau tidak, katanya harus sesuai data. Ya kita setuju, oke, Nabi Muhammad alamin semua perkataannya itu memang kejujuran. Ya sudah, berarti sumbernya memang dari situ. Bukan. Seperti juga di dalam. Bukan. Di dalam Kejujuran pun harus bisa dibuktikan, Bang. Kejujuran pun harus bisa dibuktikan. Nah terus gimana membuktikannya kalau hadis sudah berkata seperti itu? Iya, makanya kejujuran Nabi Muhammad itu Ya, gimana membuktikan kalau hadis sudah berkata seperti itu? Ya, memang iya. Nah, sekarang silakan silsilah Paulus. Tolong tampilkan silsilah Paulus. Enggak ada, kan tadi saya sudah bilang nggak ada. Baik, tidak ada, ya udah, tidak selesai sudah diskusi. Kalau tidak ada silsilah Paulus, karena Paulus memang tidak jelas. Loh, saya heran kadang. Gini loh, konteks-konteks seperti itu. Paulus dikatakan tidak jelas, Lukas dikatakan tidak jelas. Dasarnya karena misalnya Lukas dikatakan tidak valid karena tidak ketemu. Tadi saya sudah ajukan pembanding. Bahkan orang yang tidak pernah ketemu malaikat aja dipercaya. Ya artinya dalam hal pemikiran, meskipun tidak pernah bertemu, kevalidasi tetap bisa diakui, entah bagaimana caranya, kan begitu. Jadi hujatannya Bang Dewa itu salah. Terus yang benar seperti apa hujatannya? Iya, kalau mengatakan karena Lukas tidak pernah ketemu sehingga ceritanya tidak valid. Kisah-kisahnya aja mirip-mirip dengan Al-Quran kok. Mirip. Dari mana miripnya, Mas? Dari mana miripnya? Sementara tadi ya, pendiskusian antara Lukas ketika yang namanya Bunda Maria berkata dalam hati itu udah selesai. Kenapa ini dibangun lagi? Kan tadi sudah mengakui kalau Lukas hasil penyelidikan, mata rantainya tidak sampai kepada Bunda Maria. Apalagi yang harus didiskusikan, Mas? Berarti pernyataan mengenai tidak valid itu salah, Bang. Terus yang benar seperti apa? Mengukur kalau Alkitab, misalnya kitab Lukas ini tidak valid itu salah. Ya, Al-Quran aja menceritakan hal yang mirip kok. Artinya itu valid. Nggak mau nyamain mirip, nggak mau. Soalnya memang berdasarkan dari fakta. Memang yang namanya kalau nggak ketemu dengan Gabriel, itu Maria ketemu sama siapa? Nah makanya saya pengen tanya di sini, mirip, apakah sampai itu artinya validasi? Mata rantainya. Nggak usah pakai mata rantai validasi. Apakah itu benar? Apakah itu benar malaikat Jibril? Sesuai dengan apa yang kita tanyakan kepada kami. Benar atau tidak malaikat Jibril? Kalau soal valid ini, saya bahasnya soal validasi ya, bukan soal benar dan tidak isinya ya. Saya bahasnya soal validasi. Jadi dari cerita Lukas dikatakan tidak benar pun, ternyata ada validasi bahkan dari kitab jenengan sendiri. Validasi apa maksudnya? Lah itu tadi mengenai Bunda Maria misalkan ketemu dengan Jibril misalkan, atau dengan Gabriel. Lihat terus kok bisa dikatakan tidak valid? Ya sekarang yang menceritakan kepada Lukas ini siapa? Bunda Maria berkata dalam hati. Akan menyelidiki apakah mata rantainya sampai atau tidak. Nggak ada mata rantai, cuman dulu mata rantai abad ke-6. Jangan diperpanjang kalau tidak ada mata rantai. Kalau di dalam Islam, kalau ada hadis seperti itu yang mata rantainya tidak sampai kepada Rasulullah, kami tidak akan menerima. Jadi jangan disamakan, jangan dimiripkan, jangan. Nah sekarang mata rantainya tidak sampai ke Rasulullah, tidak diterima. Memang tidak diterima. Begitulah yang namanya ilmu Islam, ada kaidahnya. Okay. Jadi untuk membuktikan yang namanya apakah itu emas atau kuningan, kan harus ada pengujiannya. Pengujiannya seperti ini, ya kan? Oke Bang Dewa, ya sudah. Ya, kalau misalkan tidak diakui ya enggak apa-apa, tapi kalau Kristen ya tetap tuh Bang. Ya itu terserah. Kami kan di sini cuma menyampaikan, kami kan memberitahu. Oke, setuju. Betul? Setuju. Soal itu diterima atau tidak, itu kita serahkan kepada Bro Admin. Kenapa? Karena Rasulullah SAW, beliau diutus ke dunia ini tidak pernah mengajak umat Islam, tidak pernah mengajak saudaranya, temannya, atau siapapun juga untuk masuk ke dalam Islam. Tidak pernah Rasulullah itu. Tetapi Rasulullah tujuannya berdakwah.
menyampaikan. Adapun mereka mau menerima, yaitu alhamdulillah. Tidak menerima pun tidak apa-apa. Yang jelas kami sudah memberitahukan, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. La ikraha fidin, tidak ada pemaksaan dalam ajaran agama Islam. Setelah kita meninggal nanti, bawa pertanggungjawaban masing-masing. Selesai. Tugas kami selesai. Betul? Silakan Bang Andi. Bang Andi, Pak Sadewa. Bang Andi. Yang jelas gini aja sih Bro Admin, bahwa kalau masalah silsilah itu, silsilahnya Nabi Muhammad SAW itu nggak bisa diragukan lagi. Jelas. Ya sudah Bang, kalau yang itu sudah. Jelas. Terus ya jangankan Paulus ya, silsilah Yesua Mesia aja itu kan berbeda. Ya. Ini Tuhan loh ya. Bayangkan saja penulis ini menulis silsilah Tuhan Anda itu kok berbeda gitu. Itu satu. Ya, sebagaimana juga Lukas ditulis itu, ya kita bacalah Lukas 1. Bagaimana laporannya ke Theophilus yang mulia. Penyelidikan, menanyakan saksi, begitu dan seterusnya. Dan itu tidak bersanad. Bersanad artinya itu berantai gitu loh. Mestinya nih ya, apa kata Yesus, terus Yesus menyampaikan kepada siapa, dan orang-orang ini harus dipercaya, bukan pembohong begitu. Kemudian menyampaikan lagi dan menyampaikan lagi, kemudian ditulis, baru bisa divalidasi, jelas itu. Maka ini kan terputus. Jadi kalau Lukas itu ya mau dikatakan kitab suci ya enggak juga, mau diidentikan dengan hadis ya enggak nyambung gitu loh. Ya sebuah tulisan hasil daripada Lukas mencari informasi untuk menulis, makanya di sana banyak kekeliruan. Mohon maaf gitu loh Bro Admin. Kekeliruan yang paling sederhana ya itu tadi. Kok bisa Bunda Maria berkata dalam hatinya dan seterusnya. Kok bisa Lukas tahu kalau hari itu ada Tuhan yang lahir gitu di kota Daud. Sedangkan Lukas kalau neliti ya dia nggak ada di TKP tuh gitu. Nah itu tadi kan awalnya di sana. Nah, terus Lukas nanya siapa gitu. Sampai detik ini juga kan nggak ada yang tahu. Sebenarnya ini nulis nanya siapa sih? Lukas ini menulis dia nanya siapa. Dia ngasih informasi dari mana kan gitu. Sehingga tulisannya begitu banyak. Belum lagi yang lain-lain tuh gitu. Karena Lukas itu juga kadang tidak serobit atau tidak sama laporannya dengan beberapa penulis yang lain gitu. Tergantung selera penulis dan tergantung cara memandang. Contoh misalnya kalau ada semacam kerbau, memang kerbau itu yang dilaporkan, tapi ada yang melaporkan ekornya saja, ada yang melaporkan kepalanya saja, ada yang melaporkan bagian tengahnya saja. Tapi objek yang sama yang dilaporkan. Nah, makanya terjadi semacam tidak sama dalam pelaporan kan begitu. Tapi menurut teman-teman kita Kristen kan mengatakan itu kok yang penting kan peristiwa yang dilaporkan, bukan masalah peristiwa dan objek yang dilaporkan mestinya valid. Begitu. Saya seorang wartawan misalnya ya, melaporkan ada insiden di tol KM sekian begitu. Saya laporkan harus sesuai dengan data dan fakta, nggak boleh saya kurangi, nggak boleh nambah. Kenapa? Nanti media kami yang nggak akan dilaku, nggak dipercaya. Kok ini media Handi Selebes kok berbeda dengan media pada umumnya laporannya? Ini laporan apa gitu? Nah inilah yang dimaksud dengan mari kita teliti objektivitasnya di sana. Apalagi ini kan identik dengan kitab suci menurut Anda kan gitu. Kira-kira begitu mulai detik ini juga ya mulailah belajar saja. Semoga saja carilah firman benar-benar datang dari Sang Pencipta itu. Dan tidak ada keraguan di dalamnya. Sekali kalau kita bola rai babi hudalil mutakin kan tidak ada. Inilah kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Siapa yang bisa membantah keraguan Al-Quran? Gak ada. Dulu ada Ali Soro itu membantah banget Al-Quran, ingin membuat Al-Quran tandingan, namanya Al-Furqan. Tidak satu pun orang yang membelinya, tidak laku dia.
Masa ada Al-Quran dia tulis namanya sendiri sebagai penemu, kan kurang asam tuh, gitu ya. Nah inilah gejala-gejala memang di dunia sekarang ini bro admin ya. Kita harus di samping kita memang perlu belajar pakai akal sehat, bukan iman saja. Kita harus membuka kata hati kita gitu loh bro. Oke. Sedikit merespon bang. Ya kalau masalah itu kita sebagai umat ya percayalah dengan itu ya. Apalagi kalau dilihat sejarah, bahkan sampai ada kanonisasinya itu berjilid-jilid kan ya. Mau itu dari Romawi atau gimana, yang jelas itu ada kanon sampai berjilid-jilid. Dan saya rasa kanon juga kan tidak mudah. Dari situ juga, dari peristiwa itu juga menjadi landasan kita untuk percaya bahwa informasi ini sudah valid seperti itu. Kecuali kalau dulu cuman rapat-rapat doang atau gimana yang nggak tahu ya, tapi ini kan dibilangnya konsili bahkan besar kan seperti itu gitu Bang Andi. Mungkin kalau untuk teman-teman Kristen ya tetap valid lah gitu. Begini bro, kalau untuk manuskrip asli Bible Anda kan kita udah sering diskusi begitu, itu kan sudah tidak ada aslinya lagi, tinggal kopian. Inilah celakanya kalau kitab suci itu berdasarkan tulisan, berdasarkan firman Tuhan ditaruh di media tertentu, itu pasti rapuh kemakan zaman gitu ya. Inilah celakanya kalau tidak berdasarkan hafalan gitu ya. Al-Quran di muka bumi ini lu hapus semua yang ada di Google dan yang tertulis begitu, dalam waktu berapa jam kemudian kumpul lagi, ya cepat datangnya gitu loh. Nah sekarang kalau Bible habis gimana? Siapa yang menghafal Bible? Nggak bisa ketemu lagi gitu. Itu pertama. Kedua itu ya manuskrip asli kan kita bisa tahu bahwa itu hanya sekelas sebesar ATM lah begitu. Dan siapa yang mempunyai kapasitas untuk mengkanonkan ini, siapa gitu? Apakah ini orang yang ditunjuk Yesua Mesia? Lu kanonkan kan enggak, karena Yesus kan enggak ada lagi di muka bumi ini. Kemudian perjanjian baru kemudian ditulis, kemudian dikanonkan kan begitu. Makanya ada Bible itu berbeda begitu ya. Versinya juga begitu. Anda pernah menonton bagaimana versi Bible itu ada semacam versi lama di Markus 16 hanya sampai 8. Hanya sampai 8 itu pun ada 2 paragraf sebenarnya. LAI nambah dari mana begitu? Hanya di sana 8 itu hanya sampai kata takut. Kemudian di bawahnya penambahan lagi 1 paragraf. Sedangkan original teksnya itu kalau diterjemahkan hanya sampai kata takut. Kemudian di versi berikutnya, buku yang sama, penerbit yang sama, nongol lagi 9 sampai 16. Gitu loh. Termasuk yang pergilah seluruh dunia itu berbahasa baru, memegang ular tidak celaka, minum racun maut pun juga demikian. Tapi KKR-nya dipakai, menaruh tangannya yang dipakai sering-sering KKR itu kan penyembuhan begitu. Makanya scholar-scholar yang sudah mulai terbuka cakrawala berpikirnya karena kalah debat dengan tantangan minum racun, ya dengan rela dan pasrah dan sedikit malu Esra Soru sama Budi Asali itu di depan Ustadz Mas'ud mengatakan ini tambahan belakangan Markus itu. Terus kemudian bagaimana David Wood, bagaimana James Smith dan seterusnya di luar negeri sana dibabat habis oleh debater-debater Muslim di speaker corner itu. Mereka berkata ya apa boleh buat, daripada saya mati yang penting saya akui bahwa ini memang tambahan belakangan, bisa dipakai apabila orang nekat kan begitu. Nah contohnya sudah banyak korban juga sih orang nekat mengatakan ini firman Tuhan, akhirnya apa? Meninggal massal kan dengan minum racun itu. Nah sekarang di Indonesia udah mulai dipolitisir. Apa itu? Berkata jangan kau mencobai Tuhanmu. Nah ini bukan mencobai Tuhanmu, ini tantangan perintah kok. Apabila Anda percaya ya lu dibaptis, apabila tidak percaya lu dihukum. Dibaptisnya di dunia, dihukumnya nanti. Prakteknya sekarang dipilih-pilih pula lagi item-item percaya Yesus sebagai Tuhan apabila menginjil ke segala makhluk kan gitu. Nah inilah kalau semacam argumentasi kanon yang masuk di sana tanpa ada yang mengkoreksi oleh yang bersangkutan yang dijadikan tokoh, yaitu Yesua Mesia begitu. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW.
Para penulis itu akan menulis, kemudian Nabi mengkoreksi. Ada orangnya masih hidup, valid apa enggak begitu. Jadi siapapun di dunia ini nggak bisa satu titik pun menunjukkan kesalahan Al-Quran. Kalau Bible kan waduh mudah sekali kita buktikan. Kira-kira begitu Warbin. Semoga saja Bro Admin bisa lebih dewasa lah. Kita ini kan umur kita jangan sampai kita sia-siakan hidup ini gitu loh. Nanti kita menyesal nanti begitu di dalam kubur, nanti ditanya siapa Tuhanmu nggak bisa jawab. Di sana bukan Yunani loh bahasanya. Aku udah dapat bocoran kok. Apa itu? Bocorannya apa? Lah itu sih. Oh iya. Bacain Ustaz siapa itu ya yang lucu yang kocak itu. Marah bukan kalau tanya Yesus ya lo digebuk lah. Ya sekarang gini Bro Alvin ya. Bayangkan Bro Alvin ya. Pada saat di dunia saja Kristen sudah banyak kami hakimi. Kristen sudah banyak kami tanya-tanya. Bagaimana nanti di akhirat nanti? Pasti itu ditanya-tanya juga, pasti dihakimi juga. Dan andaikan Yesus itu bukan Tuhan, apa nanti sikap Bro Admin itu? Ternyata menyembah yang salah. Kalau kami saya sempat ditanya balik. Dan bagaimana kalau ternyata Yesus adalah Tuhan? Kalau ternyata di kehidupan nanti yang akan datang, Yesus adalah Tuhan, saya, Bang Handi, Mahadewa, Kingpin, Bunda akan berdebat dengan Yesus di akhirat nanti. Terbukti ketuhanan Yesus 2000 tahun tidak pernah yang namanya tuntas. Di akhirat pun pasti tidak akan pernah yang namanya tuntas. Kami tiap hari akan berdebat. Kalau misalkan ternyata Yesus itu adalah Tuhan. Dan saya jamin 100% Bang Juma adalah orang nomor 1 yang akan berdebat nanti di kehidupan yang akan datang. Tetapi andaikan Yesus adalah Nabi kami, Nabi yang kami muliakan, insya Allah kami lolos dalam tahap pertama. Begitu Bro Admin ya. Terus tadi mengenai soal pembuatan Al-Quran, Anisoros itu ya Bang Andi ya, Anisoros. Sementara kaidah bukannya itu teman lu Pak. Itu kawan Pak Ud kalau nggak salah, itu kawan Pak Ud. Sementara cabang ilmu dalam Al-Quran itu ada 26 cabang ilmu dalam Al-Quran. Ada Mawatin al-Nujul, ada Tawarik al-Nujul, ada Asbab al-Nujul, ada Lugat, ada Nahu, ada Sorof, ada Istiqat, dan lain sebagainya. Kalau toh misalkan ada orang yang sanggup membuat ayat suci semisal Al-Quran, ayat tandingan, dia minimal harus lebih dari 26. Lebih dari 26 gitu. Dan sampai sekarang terbukti ya Bro Albin ya, bukti dari yang namanya kalau Al-Quran adalah firman dari Allah, tantangan Allah masih berlaku sampai hari ini. Andaikan Al-Quran bukan datang dari sisi Allah, buatkan ayat semisal Al-Quran satu surah saja. Tantangan 1439 tahun yang lalu sudah berlalu, masih berlaku sampai hari ini. Silakan buatkan. Bahkan kalau ada orang yang sanggup membuat ayat semisal Al-Quran, saya orang yang pertama yang akan murtad. Saya orang pertama. Kenapa? Allah sudah menjamin. Tidak akan ada manusia yang sanggup membuat ayat semisal Al-Quran. Kalau Allah sudah menjamin, apa yang saya takutkan? Allah sudah menjamin itu. Nggak takut saya. Apa yang Dewa takutkan? Kalau Allah sudah menjamin, nggak ada sama sekali. Ya, saya siap murtad makanya. Kalau ada orang yang sanggup membuat ayat semisal Al-Quran, satu surah saja. Satu surah. Kagak ada. Bahkan jelas ya, di dalam Al-Quran itu, kalau kamu tidak sanggup seorang diri, bawa penolong-penolong yang lain. Karena kalau Alkitab kan beda, kalau Alkitab kan banyak yang nulis. Yang mau disamain siapa? Gimana sih? Siapa yang mau nyamain? Ya, Ogah, Dewa juga nyamain. Iya makanya kalau di Kristen itu kan Bro Admin, banyak yang menyamakan, bikin tulisan-tulisan baru. Bro Admin, nanti kalau lo di kuburan nanti nih, lo ditanya man Rabbuka, kira-kira Bro Admin jawab apa? Yesus. Yesus. Lo digebuk lu langsung lu. Ya enggak, saya bilang, tunggu kan kita tetanggaan gitu Bang. Ditanya lagi. Man Nabi juga. Lu jawab apa? Man Nabi juga. Lukas, Paulus. Ya. Paulus, boleh lah Paulus. Ya. Ditanya lagi. Man Dinuka. Ditanya lagi. Kristen.
Iya, wah, apalagi berarti pengikut Kristus gitu. Iya. Ditanya lagi, aina kiblatuka? Yesus. Bang Andi, dia katanya pengikut Kristus. Nah, kita pengen tahu ya, Bro Admin pengikut Kristus apa Bang Handi pengikut Kristus? Di sini Bro Admin mengklaim kalau Bro Admin adalah pengikut Yesus. Bang Handi pun mengklaim ya, betul tidak Bang Handi? Betul. Kalau Bang Handi adalah pengikut Yesus, betul. Nah sekarang pertanyaan Dewa, kalau misalkan Bro Admin itu pengikut Yesus, apakah Bro Admin mendukung tindak tanduk yang dilakukan oleh Hansip Romawi dalam membunuh Yesus? Silakan. Yang kalau pendukung ya jelas enggak tuh Bang. Itu Enggak kan mendukung berarti enggak, penebusan gini loh. gagal. Penebusan bukan gagal. atau Bang. Gimana tuh Bang? Tidak mendukung karena orang tidak bersalah kok dianiaya, kan seperti itu. Tapi peristiwa itu kan Bang terjadi. Andi, akalnya sudah dipakai dia. Mantap. Kalau masalah perbuatan yang dialami Logis. itu kita tahu karena tidak bersalah kok dianiaya, disolimi lah Baik. istilahnya kan begitu. Baik, Kita ngerti loh. berarti alhamdulillah ya. Berarti ternyata Allah tidak mungkin yang namanya menurunkan satu ajaran yang membuat orang itu di luar nalar. Itu tidak mungkin. Kita umat muslim mengakui, apakah ajaran Kristen itu logika? Saya mengakui ajaran Kristen logika. Tetapi logikanya belum tentu yang namanya benar. Yang namanya logika belum tentu benar. Tetapi benar sudah pasti yang namanya logika. Begitu Bro Admin ya. Jadi ajaran Bro Admin tadi yang jelas-jelas tidak mendukung atas pembunuhan yang dilakukan oleh Hansip Romawi, itulah yang itu akal Bro Admin sudah terbuka. Jadi yang namanya tidak mungkin yang namanya orang yang tidak bersalah itu dianiaya. Nah seperti itulah Bro Admin. Seperti itu. Kami tidak Benar, mendukung bukan sama tidak sekali. mungkin Bang. Saya jawab ya, bukan tidak mungkin. Kan tadi jenengan mengatakan apakah mendukung. Ya kalau masalah mendukung ya saya tidak mendukung toh Bang, kan begitu. Ya, Saya bukan baik. mengatakan tidak mungkin tapi tidak mendukung ada orang tidak bersalah kemudian Baik, dizolimi siap. kan gitu. Baik, siap. Tetapi ya, berdasarkan dari kalau Bro Admin, sedikit banyaknya akal sehatnya masih kebuka. Tetapi ternyata ada juga Kristen yang mendukung atas pembunuhan Yesus. Jadi jelas orang Kristen itu bukan pengikut Yesus, tetapi orang Kristen itu yang mendukung pembunuhan Yesus, dia terlibat dalam pembunuhan Yesus. Terlibat dia. Sementara kami sama sekali umat muslim tidak ada yang mendukung satupun juga. Tetapi orang Kristen ada yang mendukung atas tindak tanduk yang dilakukan oleh tentara Romawi dalam pembunuhan Yesus. Begitu. Kalau saya boleh menjawab pertanyaan Bang Dewa, begini Bro Admin ya. Peristiwa salib itu ada, itu satu. Karena memang ini Romawi kan sangat kejam waktu dia menjajah di sana. Dalam hal Yesus hidup, dalam dibawa tekanan penjajah tuh negaranya gitu. Yesus sendiri nggak bisa apa-apa kecuali larinya ke pengobatan tuh, karena dia nggak punya bala tentara. Wajar, karena Betul, memang makanya Yahudi menolak. makanya wajar itu diberi mukjizat dengan berbagai cara supaya orang tuh percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Waktu mau menghidupkan Lazarus misalnya, dia berdoa, kemudian doa aja diijabah, kemudian dia mengaku dirinya sebagai utusan Tuhan di sana. Kenapa ada penyaliban? Ya, dan siapa yang disalib begitu? Ya Romawi ini memang ingin terkenal, membawa oleh pulang ke negaranya begitu. Ya memasukkanlah tokoh supaya laku agama ini memasukkanlah nama Yesus. Sebenarnya bukan Yesus yang disalib. Bukan anaknya Bunda Maria yang disalib, mohon maaf. Kenapa? Karena tidak mungkin sang pencipta alam semesta ini begitu memberikan kemahakuasaannya, menampakkan kemahakuasaannya Bunda Maria bisa mengandung tanpa ayah biologis. Yesus lahir dibalikan Injil. Dia adalah seorang rasul, pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Al-Qur'an diangkat hidup-hidup. Nah, supaya di sana ada, dimasukkanlah budaya-budaya Roma sebagai menebus pengorbanan darah manusia. Tokohnya siapa? Ya, tokoh Yesus lah yang dimasukkan. Tapi itu bukan anak Bunda Maria. Buktinya adalah Yesus berkata, orang bertanya, "Berikan aku satu tanda." Kata Yesus, Mesia, "Baca tanda Yunus." Apa itu? 3 hari 3 malam di perut ikan. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Tidak pernah ada yang mati sampai sekarang.
Alhamdulillah masih ada di langit kedua dan akan turun kembali. Apa yang akan dilaksanakan? Menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, menyelesaikan misinya. Sebagaimana di data juga di Bible Anda, masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian semua, tapi kalian belum sanggup menanggungnya. Akan datang seorang penolong yang lain membawa roh kebenaran. Dia akan turun menyelesaikan misinya. Apa itu? Dia akan memberitahu kalian semua. Dia akan mematahkan salib. Apa itu? Memberitahu bahwa saya ini tidak pernah disalib. Siapa kalian? Kedua, saya tidak pernah mengatakan babi itu halal. Kenapa kalian memakannya? Makanya dia datang untuk membunuh babi. Membunuh babi artinya mengatakan tetap babi itu haram. Dan seterusnya. Kemudian di Al-Quran akan diwafatkan sebagaimana manusia yang hidup harus wafat. Dan kembali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Enak kan kalau Islam menjelaskan. Nah kalau teman Kristen, sulit sekali itu. Kenapa mesti anak orang dikorbankan menebus dosa? Bukankah dengan memotong hewan saja bisa? Bukankah dengan membakar daging lembu kulitnya dan kotorannya bisa menghapus dosa? Kalau ada yang ece-ece kayak gitu, bisa meminta langsung kepada Sang Pencipta. Ngapain lagi pakai pengorbanan darah manusia? Inilah yang disebut dewa Molok yang meminta hal-hal demikian. Kira-kira begitu, Bro Admin. Semoga tidak mengerti. Mantap Bang Andi, mantap. Mantap Bang Andi, Masya Allah. Semoga tidak mengerti. Di dalam Amsal 21. Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang pengkhianat, dan pengkhianat sebagai ganti jujur. Ini sudah jelas ya. Ini adalah nubuatan. Yesus itu bukan orang fasik, Yesus bukan pengkhianat. Makanya digantikan dengan orang lain. Dan kita tahu mujizat Yesus itu salah satunya adalah beliau bisa yang namanya merubah wajah. Di dalam Markus 9 nomor 2, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes. Bersama-sama mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi, lalu Yesus berubah rupa. Di dalam Matius 17 nomor 2 sampai 5, lalu Yesus berubah rupa. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Itu catatan Markus, belum valid. Iya, memang belum valid. Walaupun di dalam Bible itu tidak valid, kami tidak mengakui yang namanya itu firman, tetapi ada sisa-sisa kebenaran di situ. Masih ada sisa-sisanya. Berarti makanya itu yang sisa kebenaran, ya, yang sisa kebenarannya itu kami ambil. Yang bukan kebenaran itu jelas kami buang. Begitu, apalagi tulisan Paulus. Kami tidak percaya sama sekali yang namanya tulisan Paulus. Begitu, Bro Admin. Iya, kira-kira yang bisa cocok ya, berarti betul lah. Betul, sama halnya seperti Kristen, yang tidak cocok pun tidak diambil sama dia. Yang cocok diambil sama dia. Yang menguntungkan diambil. Yang merugikan jelas tidak diimani. Maksudnya sama dengan Kristen? Maksudnya Bang Dewa sama dengan Kristen gitu? Kristen itu Sema Israel, Ulangan 4 dibuang. Maksudnya Dewa menyamakan dengan orang-orang Kristen yang mengambil kitab itu berdasarkan dari keuntungan dia. Ayat yang menguntungkan diambil, sementara ayat yang tidak menguntungkan diambil. Apa bedanya dengan kami? Kami pun sama. Islam pun rata-rata seperti itu. Ayat yang merugikan pun tidak kami ambil. Ayat yang membenarkan kami ambil. Karena kami ulangi sekali lagi ya, walaupun Bible itu bukan firman Tuhan, tetapi setidaknya masih ada sisa-sisa kebenaran. Pengajaran-pengajaran Yesus. Yesus mengatakan kalau Tuhan itu esa. Tapi pengajaran Kristen mengatakan Tuhan itu 3. Nah ini salah. Gitu. Yang 3 ini yang salah. Yang benar itu apa yang Yesus katakan. Dengarlah hai umat Israel, Tuhan Allah itu esa. Tuhan itu satu. Itu yang kami percaya. Itu pengajaran Yesus. Jadi kalau mau mencerita soal siapa pengikut Yesus, kamilah umat Muslim pengikut Yesus. Kami pengikut Yesus, kami pengikut Nabi Muhammad SAW, tetapi kami bukan hambanya Yesus. Kami adalah hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Iya betul. Begini Bro Admin, Bible itu kami pakai diskusi supaya apa? Untuk meluruskan ajaran Yesua Amasya yang ada di situ. Ya. Sekali lagi ya, kenapa kami belajar Bible?
kami diskusi ingin meluruskan ajaran Yesua Amasya yang ada di situ, karena tidak semua ajaran Yesua Amasya itu yang ada di Bible. Ada juga ajaran-ajaran lain yang masuk cenderung mengeliminasi ajaran tauhid Yesua Amasya itu. Nah, inilah yang dipakai teman-teman kita, konsep Trinitas. Sedangkan Yesua Amasya sendiri tidak pakai konsep itu. Kalau soal tauhid, anggap saja soal tauhid sudah keliru sudah. Anggap saja soal tauhid keliru. Sekarang yang lain masih dianggap keliru nggak? Misalnya soal wafatnya, soal mengubah air menjadi anggur, soal minum anggurnya itu masih keliru apa enggak? Kalau hal-hal mujizat yang dilakukan oleh para nabi itu, oleh para rasul itu nggak ada problem. Mau Nabi Musa membelah lautan itu menandakan dia diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, membuktikan dia seorang utusan. Kalau wafatnya, kalau masalah wafatnya siapa? Maksudnya wafat? Kalau mujizat? Ya, wafatnya Yesus toh. Oh, meninggalnya di tiang salib? Iya dong. Ini begini. Kalau untuk itu, Yesus tidak akan pernah berkata, aku nanti akan mati di tiang salib, nggak pernah. Yang ada adalah bagaimana Yesua Amasya, ya semalaman dia di Bukit Getsemani begitu, bersama murid-muridnya berdoa semalaman sampai keringatnya seperti titik darah berjatuhan. Apa isi doanya? Andaikan cawan ini berlalu dariku, bukan yang ku kehendaki, melainkan kehendak Bapa. Artinya apa? Dia mempasrahkan dirinya kepada Sang Pencipta. Tidak mungkin Sang Pencipta menolak, membiarkan utusannya diperlakukan demikian. Apalagi yang tertulis di Lukas itu ya, wa na'udzubillah min zalik. Dibeli mahkota berduri, digebukin, tidak pakai baju, mikul salib, dipermalukan loh, sampai dicibir-cibir begitu, diikat, dipaku, waduh. Galatia 3:13 terkutuk dan seterusnya begitu. Nah, inilah ajaran yang tidak dikenal oleh ajaran para nabi. Ini ajaran tidak bersumber dari turunnya wahyu. Ini ajaran bersumber dari apa? Menurut teman-teman setelah kita selidiki, bersumber dari pagan Romawi. Memang dari sana itu dulu dewa-dewa itu memang ada darah manusia, termasuk dewa Molok itu. Itu loh bro admin. Kan Yesus sudah ngomong, dia berdoa. Yesus memberikan tanda Yunus. Apalagi? Nah, makanya kami memakai ini untuk meluruskan pernyataan-pernyataan Yesus di sana. Tapi teman-teman Kristen ini sebenarnya diskusi itu tidak melawan kami debater Muslim, tapi melawan argumentasi atau pengajaran Yesus yang ada di Bible. Itu ya. Jadi sebenarnya itu Anda melawan ajaran Yesus di Bible. Itu intinya. Semuanya. Betul. Ya nggak bisa baik, gitu tuh. Saya lengkapi Bro Admin. Bro Admin, saya lengkapi ya untuk mengenai masalah mujizat ini. Kita percaya ya, yang namanya semua para nabi melakukan yang namanya mujizat. Kita percaya itu. Tapi mujizat yang dilakukan oleh para nabi sudah tidak bisa dibuktikan sampai hari ini. Tidak ada sama sekali mujizatnya. Kami percaya bahwa Nabi Musa bisa membelah lautan, tapi apakah tongkatnya masih ada? Jelas tongkatnya sudah tidak ada. Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan orang sakit, penyakit kusta, penyakit lepra, penyakit belang, bahkan beliau bisa membangkitkan orang yang mati. Apakah ada saksinya sampai sekarang? Tidak ada sama sekali. Hanya satu nabi yang tidak pernah Allah angkat mujizatnya sampai hari kiamat, Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Al-Quran Nur Karim. Tidak akan pernah Allah angkat itu. Bahkan ya, jejak-jejaknya Nabi Isa kami tidak tahu. Apakah Nabi Isa itu benar atau tidak? Kami pun tidak tahu. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan Fir'aun, Fir'aun masih nyata. Fir'aun kereta kudanya ada, muminya ada, jelas nyata. Jejaknya ada. Nabi Muhammad, apakah jejaknya ada? Jejak Nabi Muhammad ada. Sorban Nabi Muhammad masih ada. Rambut Nabi Muhammad masih ada. Pedangnya Nabi Muhammad masih ada. Terompahnya Nabi Muhammad masih ada. Sampai sekarang pun masih ada, disimpan di museum. Itu jelas ya. Kami umat muslim adalah umat yang berakal.
andaikan Nabi Isa alaihissalam atau disamakan dengan Yesus tidak tertulis di dalam Al-Quran, demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak akan percaya 1% pun juga. Tidak akan percaya. Kenapa? Karena bukti tidak ada, jejak tidak ada. Seperti halnya Nabi Musa, sama. Saya tidak akan percaya. Tetapi karena Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam tertulis di dalam Al-Quran, 100% saya percaya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya percaya itu. Dan di dalam Islam semuanya ilmiah. Mujizatnya ilmiah, mujizatnya masuk akal, mujizatnya logika, semua benar di dalam Al-Quran dan bisa dibuktikan. Apa yang tidak ilmiah dalam Al-Quran? Semua ilmiah. Apa yang tidak logika dalam Al-Quran? Apa yang tidak benar? Semua benar dalam Al-Quran. Silakan tanggapi, Bro Admin. Selamat siang. Sebentar, Mas, sebentar. Saya sebentar lagi selamat sholat asar. Selamat siang. Ya. Saya Bang Dewa, untuk soal itu saya no comment lah. Ya, artinya ya sudah sesuai. Tidak apa-apa, enggak, terus bertanya nggak apa-apa. Bertanya aja. Ya, tapi saya mau bahas soal Alkitab saja. Aduh, jadi Bro Amin, jangan bahas Alkitab udah, mendingan belajar Islam aja. Bertanya. Nah, saya mau tanya apa, kan semua sudah absolut. Aduh. Sekarang apa yang mau saya tanyakan lagi, coba? Bebas. Coba ditanyakan gini, coba ditanyakan ke Bang Dewa, kira-kira tanggal baik untuk masuk Islam itu tanggal berapa gitu loh, Pak? Ini pengaja, Pak. Iya, untuk login itu loh. Oh, itu tanggal berapa? Iya. Itu baik itu. Enggak dong. Iya. Saya tak setia dulu lah. Saya masih setia. Tetap setia. Ya begitu, Bang Dewa, saya no comment lah soal itu. Ya udah, semoga bisa dijadikan pertimbangan berpikir. Baik, silakan berpikir aja di situ. Kalau toh di dalam Al-Quran tidak ada pertentangan sama sekali, insya Allah bakal ada yang namanya kehidupan setelah kematian itu 100% pun benar. Tetapi kalau kitab sucinya terjadi yang namanya pertentangan, pasti itu pun terjadi pertentangan juga, ada kehidupan setelah kematian nanti. Kalau di Al-Quran jelas tidak ada pertentangan. Semuanya akurat, semuanya benar, semuanya masuk akal, semuanya logik, semuanya ilmiah, semuanya benar di dalam Al-Quran. Nanti setelah kita ada yang namanya kehidupan setelah kematian, pasti benar itu. Ada yang namanya pengadilan, ada yang namanya pertanyaan alam kubur, itu semua pasti benar. Karena kami dalam Islam itu, perpindahan kami itu ada 5 perpindahan alam. Yang pertama, kami masuk ke alam ruh. Itu dalam Islam ya. Yang kedua, kami masuk ke alam rahim. Yang ketiga, kami masuk ke alam dunia. Yang keempat, kita masuk ke alam kubur. Itulah nanti pertanyaan yang namanya di alam kubur, ajab kubur dan lain sebagainya. Dan yang keempat, kita masuk ke alam akhirat, yaitu surga dan neraka. Begitu ya, Bro Admin ya. Izin sholat dulu. Nanti insya Allah Dewa tetap standby kok di sini. Silakan Bang Andi. Oke, saya boleh nanya ya, Bang Handi, atau mau tanggapin atau gimana, Bang Handi? Sebentar Bu. Saya tidak ngerespon Bang Handi ya. Bang Handi, jadi yang saya mau tanyakan itu kan tadi soal oke lah, misalkan tadi ajaran mengenai Tuhannya sudah ditolak. Sekarang bagaimana dengan peristiwanya, kalau mengenai klaim-klaimnya Yesus bahwa anak manusia harus menderita, wafat dan bangkit, dan itu sudah terjadi kalau di dalam Alkitab. Apakah itu juga ditolak? Jadi saya mau membuktikan sebenarnya yang ditolak itu apa? Apakah hanya ajaran saja, atau jangan-jangan semua isi Alkitab ditolak? Begitu. Bro Admin, kan tadi udah bilang begini, semua ajaran para nabi itu tauhid. Iya, tauhidnya sudah. Tauhidnya. Oke, ya. Udah. Nah, Sekarang kalau yang lain syariat tadi, mujizatnya itu kami percaya semua para nabi diberi itu. Oke, tapi sebatas ya, dia nabi bukan membuktikan dia adalah Tuhan. Iya. Wah. Oke. Terus tentang peristiwanya. Peristiwa apa lagi? Soal wafatnya. Salib. Iya, wafatnya. Tadi kan Yesus sendiri membantah kalau dia nggak disalib. Yang nggak tahu Bang, kalau di Alkitab
nggak ada perkataan Yesus tidak disalib. Ya kan Anda minta tanda. Nah. Yesus menjawab. Tanda. Apa maksud itu 3 hari 3 malam di perut ikan? Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Coba bahas ini. Berarti kalau wafatnya menolak, tetapi disalibnya tidak menolak. Bukan Yesus yang disalib. Tidak mungkin dia dieksekusi begitu. Kalau utusan tidak disalib Tuhan berarti gini ya bro tidak ya. di dalam perut. Ya, utusan Tuhan itu masa sampai dipermalukan, dibeli mahkota berduri, digamparin, terus kemudian diludahi, dibuka bajunya, mikul salib dari bawah ke atas. Salib itu besarnya berapa coba? Lebih berat dia daripada berat badan dia. Saking capeknya bro. Diganti oleh Simon Kirene di pertengahan itu. Kemudian dia lanjutkan lagi. Dibantu ya. Sampai di atas tidak dikasih minum, tidak ditanyain, langsung dieksekusi, dipaku tangannya, diikat, digantung. Semuanya selesai, kemudian lambungnya ditombak. Lewat. Bayangkan sadis loh itu Itu anak Bunda Maria loh. Ya lu katakan perawan suci, anak orang gitu lo percaya digituin gitu loh. Makanya saya tanya tadi ditolak apa enggak peristiwanya. Ya itu nggak bener, nggak mungkin terjadi. Nggak akan mungkin terjadi, itu orang lain yang disalib. Berarti cuman itu aja yang ditolak ya. Banyak hal-hal lain gitu loh. Tadi kan enggak ditolak. Kan Yesus sudah ngomong, dia berdoa kok. Iya betul, memang berdoa. Yesus juga ngomong di kayu salib bang. Sesuai Alkitab loh ya. Apa itu? Sudah selesai? Iya kan. Di kayu salib kan Yesus juga ngomong. Eli lama sabaktani. Ya Eli, kemudian ya Papa, ya banyak lah. Itu copy paste dari Mazmur 22 nomor 2. Iya maksudnya gini loh. Intinya Bang Andi menolak. Kalau pikir Yesus sehari-hari ngomong Eli. Panggilan dia kepada Tuhannya apa? Itu suara orang lain. Bahasanya apa? Jangan geser dulu. Berarti yang ditolak hanya penyalibannya saja ya. Banyak yang lain itu loh, yang kisah-kisah di Lukas itu waduh banyak banget nggak sinkron. Lukas, oke. Berarti bagaimana Lukas ditolak. Bagaimana Yesus sampai membalikkan meja pedagang, bagaimana Yesus mengutuk pohon ara, bagaimana Yesus minjam keledai dan seterusnya. Yang jelas adalah sudah. Perjanjian baru itu ditulis setelah Yesus nggak ada. Jadi Yesus tidak memvalidasinya bro. Nah betul kata Bang Dewa, kalau di sana ada sisa kebenaran, karena kebenaran itu tidak akan pernah hilang sepandai-pandai apapun orang bisa membelokkan kebenaran itu. Paham nggak maksudnya? Mudah-mudahan nggak ngerti nih, ini bahasa tinggi nih. Kalau saya memang mengukur kebenaran sesuai datanya yang dipakai. Data apa yang dipakai? Misalnya kebenaran matematika ya rumus matematika yang dipakai kan gitu. Kalau kebenaran cerita Yesus ya Alkitab. Ya bagaimana bisa dipercaya kalau data yang satu berbeda dengan data yang Selamat lain? siang. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Ya gitu Bang Andi sudah. Ini ada tamu. Silakan Pak Ardiansa direspon dulu Pak. Pak Ardiansa. Sebentar, saya mau asaran dulu ini. Enggak apa-apa, lanjut aja. Lanjut dulu ya. Silakan Pak Ibes. Bang Libet Kristen ya Bang? Bang Libet. Iya, saya Kristen nih Bu. Iya, halo. Oh iya, silakan Pak. Wah, bilang dong dari tadi. Ya tadi saya mau apa, sapa, cuman Bang Dewanya ngomong, nggak enak lah motong. Iya, oke. Iya. Silakan Pak. Oke. Iya, ini saya dengan label ajaran Kristus ya, agama Kristen lah gitu. Kristen itu kan artinya kan pengikut Kristus. Kalau dulu kan nggak ada agama gitu, yang ada dia itu pengikut lah gitu, pengikut Kristus begitu. Oke. Tadi saya juga ada mendengar ya beberapa dari sahabat-sahabat kita semua yang ada di sini kan. Ya, tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu ya. Ya, salam sehat buat kita semuanya ya, dan salam toleransi. Semoga diskusi kita ini ya menjadi berkat buat kita semuanya. Ya, istilahnya kita menambah ilmu baik